Saya mengcapture jutaan orang yang berbincang di media sosial, bukan saya pribadi. Jangan sebentar. Enggak, sekarang buktinya apa, Bang? Abang kan ngomong harus berlandaskan fakta dan bukti. Saya mau kasih bukti. Ya, silakan. Itu namanya korupsi politik. Itu ada faktor kolusi. Fasilitas apa? Abang coba mau sedikit saya kasih kan ada hak anak-anak cerdas yang sangat banyak yang membutuhkan fasilitas kekuasaan Jokowi untuk mereka masuk dan dibesarkan di ruang demokrasi, bukan ambisi kepentingan kelompok. Itu dong. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama kami, tentunya masih bareng bersama Rudy Opus ya. Baik pemirsa, kali ini kami akan mereaksi sebuah video perdebatan antara Bang Sylvester dengan Bang Faisal Lasegaf. Perdebatan ini sangat luar biasa, saling sanggah, saling tuduh. Yuk, kita lanjut saja ke videonya. Gaspol. Bang, boleh abang bicara, tapi rakyat juga tidak bodoh. Gitu. Saya mau lihat, abang dari dulu, ya kan, ingin maksulkan Pak Jokowi. Berhasil nggak? Nah itu pertanyaannya. Nanti abang jawab. Ya, berhasil nggak abang memasukkan Pak Jokowi? Nah, pertama saya luruskan, konstruksi yang Anda bangun itu halusinasi murni. Saya nggak bicara fokus soal Anda. Saya bicara soal... Nah ini akhirnya pertanyaan dari Bang Sylvester dijawab kembali oleh Bang Faisal Lasegaf. Yuk lanjut lagi videonya. Kecemasan dan perbincangan publik. Artinya apa? Kalau kita menggunakan cara pendekatan bahasa Indonesia yang bagus, maka itu tidak dialamatkan kepada Anda. Satu. Kedua, Jokowi sebagai objek kepala negara dan saya sebagai rakyat. Jadi tidak ada masalah saya sama Anda. Tadi kan saya bilang 2 kali. Saya memberi ruang bagi pendukung Jokowi, memberi pembelaan kepada Jokowi terhadap tujuan penggunaan yang namanya aset satu-satunya, dinasti politik. Silakan. Silakan. Tapi semua argumentasi itu dikumpulkan, rakyat itu cuma mengatakan, kok Anda hanya memilih satu keluarga orang kaya yang kebetulan presiden, tapi Anda mengabaikan puluhan juta anak-anak miskin yang juga memiliki potensi, yang bisa jadi kepala daerah, yang bisa jadi wakil presiden. Seolah-olah kenyataan ini dihentikan dan hanya berputar-putar Kaisang, Gibran, dan lain-lain. Ini perbincangan puluhan juta orang. Kalau Anda melawan ini, saya kira kita akan berhenti, kemudian menyimpulkan ruang demokrasi tidak lagi mencerdaskan cara berpikir kita. Mereka bertiga ini punya hak dipilih nggak, Bang? Oh sebentar, Iya saya 2 kali memberikan kesempatan bahwa pendukung Jokowi bebas untuk mendukung dinasti politik. Ingat itu, dalam posisi sadar dan tidak bermimpi, hak itu saya berikan. Yang kedua, kalau ruang demokrasi tidak mengkonstruksikan kemampuan mengedukasi publik benar salah, maka menurut saya usulkan perbincangan menyangkut dinasti politik di rumah sakit jiwa saja. Karena kita tidak ada pilihan baik buruk. Ada satu kelompok yang berkuasa, bapaknya presiden, terus nasib yang dimaksud perubahan itu adalah anaknya, istrinya, iparnya. Ini bangkrut secara moral. Kalau Anda berdiri sebagai relawan perubahan yang berdiri bersama Jokowi, mendukung anak petani, mendukung orang-orang miskin, saya akan bersama Jokowi. Tapi yang didukung itu kan anak presiden. Malu kita, sangat malu. Modal yang diambil itu di pusat sentrum kekuasaan. Orang yang memiliki seluruh fasilitas, yang mengendalikan partai-partai politik. Tidak ada moralitas berdiri di sana secara tegak untuk membela penguasa dengan deal politik seperti itu. Tapi kalau relawan-relawan Jokowi membuat survei, mencari anak-anak petani, anak-anak nelayan, guru-guru, dosen-dosen, orang-orang miskin diperjuangkan di dalam arena pilkada, saya mendukung Jokowi. Baik. Kira-kira seperti itu. Saya kira cukup. Jadi saya menghargai perjuangan kawan-kawan dengan berbagai retorika memoles untuk satu kepentingan keluarga kecil yang berkuasa, Jokowi. Top, lanjutkan. Saya tidak bermimpi. Terima kasih. Gini Bang, jadi intinya... Nah, itulah penjelasan dari Bang Faisal Lasegaf. Dan dilanjutkan kembali, dibantah kembali oleh Bang Sylvester. Ini jawabannya dari Bang Sylvester. Yuk kita lanjut lagi ke videonya.
siapapun, kita sesuai undang-undang saja Bang ya. Kita mau ngomong, ya mereka punya hak Saya tidak untuk protes. dipilih. Dan Anda begini, kampanyekan saja. masyarakat pun Jangan di saya nggak protes. masyarakat pun suka ya. Bang Bobi menang di Sumatera di Medan. Mas Gibran juga menang di Solo. Dan itu suaranya mayoritas Bang. Dan mereka bisa kerja. Mereka tidak korupsi. Apa etika yang dilanggar? Itu aja. Kalau soal itu saya tambah sedikit. Ya. Jangan menafikan dugaan. Nah, akhirnya dibantah lagi oleh Bang Faisal Asegaf tentang pertanyaannya Bang Sylvester. Lanjut kembali ke videonya. Publik, penggunaan fasilitas dengan ugal-ugalan itu namanya korupsi politik. Itu ada faktor apa? kolusi. Fasilitas apa? Abang coba Mau sedikit saya akan Silakan. jawab. Saya mengcapture jutaan Silakan. orang yang berbincang di media sosial, bukan saya pribadi. jangan sebentar. Nggak, sekarang buktinya apa Bang? Abang kan ngomong harus berlandaskan fakta dan bukti. Saya mau kasih bukti. Ya silakan. Kalau dia bukan anak presiden, kalau dia bukan menantu presiden, tidak ada kepatuhan partai-partai politik untuk mengusung mereka. Nah Itu ini sangat abang rasional. sorry, abang masih minim nih dalam berpolitik. Loh, Sorry ya. Itu Begini Bang, kenyataan. politik itu Korupsi ketua itu. partai mau dia mendukung orang yang menang, bukan orang yang kalah. Kalau- Bukan kepatuhan Bang. Pak Jokowi abis ini selesai lengser ke Prabon. Yang akan jadi presiden itu Pak Prabowo. Jadi nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Partai-partai itu ingin agar yang dia dukung ini menang Bang. Only itu. Sebelumnya Pak Jokowi mengatakan didengar semua juta orang, anak-anak saya tidak berambisi politik. Ingat itu. Kemudian dia merevisi. Ya kita doakan sebagai orang tua. Artinya apa? Ada penyelundupan maksud di sana yang namanya korupsi politik. Kemudian jasa, fasilitas, kewenangan, popularitas yang dihasilkan oleh perilaku kekuasaan, mereka panen. Itu korupsi, itu nepotisme. Itu semua orang hampir sama ke sana. Tetapi begini, kita jalan tengahnya. Saya mendukung praktek konsolidasi dinasti politik yang diwariskan kepada relawan-relawan, kepada saudara-saudara saya, Abang Ade Armando. Lakukan saja. Bahwa memang aset yang tersisa dari Jokowi di ujung kekuasaan yang ditanya Bang Karni Ilyas, itu adalah jual beli kepentingan anak dan mantu. Selebihnya nggak ada. Mestinya kalau saya pendukung Jokowi, saya ingatkan, Pak, cukup sampai di Gibran. Kalau ada partai politik, usung Kaisang, usung Bobi, jangan Pak. Supaya apa? Bapak tunjukkan ada hak anak-anak cerdas yang sangat banyak yang membutuhkan fasilitas kekuasaan Jokowi untuk mereka masuk dan dibesarkan di ruang demokrasi. Bukan ambisi kepentingan kelompok. Itu dong. Nah, seperti itulah perdebatan antara Bang Sylvester dengan Bang Faisal Asegaf yang dimana keduanya saling bantah, saling adu argumentasi. Itulah elit-elit politik tentang perdebatan ya. Oke pemirsa, kita tunggu lagi video dari saya selanjutnya. Oke, bye bye.